Yo, kembali lagi bersama kami. Iya. Si Kasep gitu, si tampan. Yes, handsome. BR Talks. Wow. BR Talks. Terima kasih buat kalian sudah subscribe channel kami. 20 ya. Udah 20. Lumayan, dan 100 orang yang nonton konten kami sebelumnya. Wah, parah. Ya, Terima tapi kasih. sebelumnya ini saya mau ngomong, kalau udah nonton deh kan ada tombol like, pencet gitu lah. Ya, pencet. Nyalain lah loncengnya ya. Buat para mantan saya yang banyak, wah. Ini bisa jadi deh, bagus nih. Buat mantan saya, Mungkin buat mau- keluarga saya, buat pacar-pacar saya, gila pacar-pacar saya kayak pacar-pacar saya. enggak, subscribe lah. Subscribe. Ini mau Bantu mantan super Bayu ya yang mau reuni sama Bayu. Oh, enggak lah, gila. Parah Anda. Enggak lah. Bercanda. Kita mau ngomongin apa sekarang nih? Aduh, sebenarnya udah ya, tapi Halo. Javu saya. Dijawab. Ini juga masih dijawab. Ya, mau ngomongin apa nih? Kita tuh tema kali ini horor. Wow, horor. Wow, hello horor. Parah. Penjual nih. Semua menjual sangat mengeri ya. Kita beda konten biasanya gitu, beda kalau kayak Konten baru kita. konten baru lah, horor gitu. Wah, seru nih. Semoga kali ini mic-nya nyala ya. Udah dicek beberapa kali, tenang saudara. Bagus. Ini di konten horor kali ini Oke. saya ingin nanya dulu ke Mas Bayu. Oke, apa nanya yang banyak? Saya ngasih sama hal horor, sama Hal horor. setan, sama ya kayak gitulah. Ya, semacam kayak gitulah ya. Sama pernah nggak sih ngalaminnya? Kalau dibilang percaya atau enggak sih, percaya sih saya. Tapi kalau yang kayak over kayak acara-acara TV, saya lebih mikir itu settingan. Yang saya mencoba itu nggak usah ya, gila. nggak. Tapi ya, saya percaya sih karena di dalam Al-Quran juga ada itu Ya. jin itu yang kayak gitu, makhluk ya ada lah ya. Tapi saya percaya itu setan ada, karena dibilang pernah mengalami, saya sering saya di gunung, saya beberapa kali di gunung saya diganggu, terus di rumah sendiri diganggu. So, katanya sampai pernah diruqyah. Iya betul sekali. Wah, Anda bagus informannya, dari mana Anda ya? Nanya-nanya ke temen. Wah gila, dia sampai tahu saya pernah diruqyah. Iya, saya pernah diruqyah itu sama si Itu Abah. tuh kalau yang diruqyah kejadiannya pas kapan? Itu waktu diruqyah itu diruqyah, iya diruqyah di waktu kelas 7. Nah, sebelum itu ceritain awalnya kenapa sih bisa kayak gitu? Iya, cari awalnya paman saya itu nikahan sama orang Garut lah tentunya ya. Si acara resepsi sama ijab kabulnya di Garut ya. Singkat cerita nyampe lah, karena di perjalanan pergi itu nggak ada hal-hal yang mistis lah. Ya biasa aja kayak biasa. Biasa aja, have fun gitu ya. Pas di tempat nikahan tuh saya tuh nggak tahu kalau di depan tempat itu tuh kuburan. Oh, kuburan. Iya, kuburan. Saya nggak tahu. Seberangnya si tempat resepsi itu kuburan kalau kata ibu saya. Saya nggak tahu ya itu. Wah, parah sih itu. Nah, waktu di Garut tuh, Ya di Garut. saya tuh kayak marah-marah gitu. Oh. Marah-marah, mau ngantri gitu panjang. Ngeluh ya, sering ngeluh. Ya, mengeluh gitu. Ya, kita pulang, saya mampir ke toko oleh-oleh, nggak ada apa-apa, berjalan dengan lancar. Saya pulang beli martabak itu yang mini itu, nggak ada apa-apa. Terus saya pulang lah ke rumah. Saya biasa lah, Sampai rumah teh kapan, malam-malam? nggak sampai ke Pagi. rumah itu sekitar jam 4 sore. 4 sore. Saya tuh masukin foto-foto tuh ke komputer komputer. yang tabung gitu. Oh, ya, banyak history itu ya. ya history, arsip sejarah. Foto-foto, tapi sekarang udah nggak nyala, dan biarlah jadi kenangan yang indah dulu gitu. Ya, oke lanjut ya. Saya masukin foto, file demi file saya masukkan, ya sekitar 10 menit lah saya masukin. Ya. Terus kayak ada bayangan gitu masuk ke kamar kakak saya. Lihatnya dari sini, dari ujung mata. Enggak, di belakang. Di belakang. Wah gila. Saya
Saya nggak ngerasain gitu. lebih. Ya, saya waktu itu mikirnya kayak belum nggak ada apa-apa gitu, Nggak ada mikirnya nothing gitu, asik. Nggak mikirnya nggak ada apa-apa lah. Jadi aman aja ya. Aman aja. Besoknya tuh saya udah merasa nggak enak. Mulai dari punduk saya tuh berat loh. Punduk saya berat sama punduk saya merasa diikuti, dibuntuti gitu. Tapi ya nggak enak itu, hawananya panas tiris. Tapi kalau Bayu keluar rumah Nah, aman nggak? kalau keluar rumah itu beda lagi, aman. Gak tahu kenapa. Jadi kayaknya tuh ada di rumah saya aja tuh. Tiap saya ke rumah nenek atau sekolah gitu ya biasa-biasa aja. Saya Jadi aman aja. aman-aman aja. So waktu di sekolah juga aman-aman aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Padahal kelas kita tuh di ujung buntut nih, mistis banget, gelap, tiris deh. Keras banget. Ya, saya diamin. Saya makin hari tuh merasa kayak Berjalan berapa hari kayak gitu? berjalan seminggu saya diamin. Saya cerita ke kakak, saya cerita ke bibi saya. Percaya nggak sama? Ya belum percaya. Kayak ngehayal lah, perasaan aja. Bocil Saya simpan lagi lah, ya masih bocil. Saya simpan lah perasaan itu sendiri. Wah, dipendam. Dipendam dalam-dalam. Saya sendiri lah seminggu. Saya ibu bapak saya tuh lagi pergi keluar. Ya, pergi. Saya sendiri di rumah, kakak saya belum datang. Ada apa-apa nggak pas Anda sendiri? Waktu sendiri belum ada apa-apa. Masih aman aja? Masih aman karena itu jam pulang sekolah Masih siang empat ya? lah, setengah empat. Masih sore lah. 4 pulang sekolah hari Kamis tuh. Hari Rabu tuh malam Kamis saya masih ingat banget. Besoknya tuh praktek, saya ingat banget. Praktek apa? Sholat? Nari gitu kalau nggak salah. Iya. Senam Pak Kelly kalau nggak salah. Nggak tahu, lupa saya. Nggak tahu lah. Pakai yang mana? Iya, parah. Nah, terus singkat cerita, saya merasa banget diikutin. Saya untungnya ibu bapak saya datang langsung. Terus perasaan hawa saya tuh kayak diikuti oleh perempuan. Nah, ibu bapak saya datang. Sok anak kecil atau yang udah dewasa? Ini ada nanti di akhir sih. Di akhir ya. Nah, terus makan lah karena saya nggak berani di lantai 2 sendirian. Saya ikut ke bawah. Ikut ke bawah. Bapak saya lagi mandi, saya udah beres makan. Terus kakak saya di lantai 3. Ini klimaksnya nih, parah. Parah. Nah, saya tuh udah ngerasa kayak diganggu banget. Udah pengen budalin semuanya. Saya dalam itu udah apa? Iya, pengen dikeluarin gitu, kayak ada ketekan gitu, kayak batin ya? saya tuh terpendam. Nah, saya memberanikan diri, saya tantang tuh si bukan berarti apa ya, Mrs. J. Saya tantang dia dalam hati, tapi saya nggak bilang. Ke sebelah saya ibu saya tantang. Mun aya keluar. Kalau ada keluar. Sampai bahasa Sunda, mun aya keluar. Saya ulang-ulang itu terus sampai 5 kali ada. Wih, gila merinding. Terus tiba-tiba ada yang ketawa. Someone love. Gila. Merinding. Oh my God. Jadi ada yang ketawa gitu, ketawa cewek ya. Dewasa lah. Dewasa. Ya seumuran Itu, SMA kayaknya. Tapi cuma Anda doang yang dengar. Itu dia. Cuman saya yang ngomong. Ya astagfirullah. Merinding ya. Nah, terus untungnya enggak di wah gitu gitu. Cuman suaranya aja. Ketawa doang. Kenceng nggak? Kenceng. Di lantai 2 itu adanya. Langsung saya cus ke ibu saya. Anda takut? Saya belotot gini. Ibu saya sampai manggil bawa. Bayu, kunaon si Bayu. Melotot. Diam Anda? Anda melotot gini, saya diam membatu. Jadi batu diam doang. Iya, diam doang. Saya langsung nangis. Iya, saya langsung nangis. Saya langsung nangis tuh, serius saya nangis itu. Usia Anda pas itu berapa berarti? Sekitar 12 tahun lah. Iya. Ya, saya terus kakak saya ke bawah. Wah, iya kenapa? Bayu kenapa gitu? Ain suri kata saya. Nah, kakak saya yang di lantai 3 aja nggak denger. Nah, terus papa saya beres mandi, beres sholat, langsung saya dibawa ke si Abah di Rukiah saya. Di mana rukiahnya? Masjid? Enggak, di sebelah masjid. Teman. Banyak yang lihat ya? Enggak, soalnya itu hujan, keadaan juga hujan gitu. Nah, terus saya si Abahnya tuh kayak udah langsung ngerti. Ini kenapa ini. Langsung saya tuh kayak dibadur
bawang putih. Bawang putih terus saya diruqyah. Saya tuh sambil nangis. Padahal saya nggak mau nangis. Nggak tahu saya nggak Ada tahu. yang video enggak? Gak ada. Gila, lagi mistis mistis sebenarnya. Lagi mistis video. Lagi panik semua nggak kepikiran di video. Nah, terus dia obat-obat dibaca-baca saya gitu. Itu berapa lama? Ada 1 jam lebih? Setengah jam lah. Setengah jam. Saya dipencet-pencet kuku ya, coba nih Anda yang di rumah pencet kuku keras-keras. Pasti sakit kan saya kebal di sini gini. Sakit kan? Sakit kalau sama yang profesional kayaknya. Masa mau bayar? Kaki saya tuh digitu. Oh, kaki Anda. Terus digitulah sakit kan. Nah, saya kebal gitu. Nah, udah beres, diobatin. Saya tuh sambil nangis. Kayaknya saya masih pakai baju Persib. Persib yang mana? Yang dulu. Yang ada tulisannya Ecici ya. Enggak. Beres lah. Terus ya beres lah, nggak ada dia. Saya sampai nggak mau tidur di rumah 3 hari. Udah hilang. Itu diceritain ya sosoknya gimana sama si Abah? Jadi kata si Abah tuh ini ceweknya suka sama saya. Gila, kenapa? Gila. Terus katanya ini sedih ini. Katanya saya si Abah yang bilang ya. Terus katanya ama dia tuh kesepian gitu. Jadi ke saya gitu nimpanya. Jadi Gitu saya ya, juga bisa ya. ikut sedih gitu. Parah. Dunia nyata ada Iya. yang suka bayu. Gila. Masa saya bikin Pak Boy cabang dunia lain kan nggak mungkin. Itu banyak sih cerita mistis saya. Serem juga ya. Iya. Ada lagi nih teman saya pernah kesurupan waktu lagi muncak. Itu saya kelas 9. Itu disembunyinya gimana kalau muncak? Muncak lah. Pergi sore-sore lihat sunset indah, foto-foto. Wah, kambingnya berisik kali. Biasa. Besar kenal potih bangga. Viral. Ya terus muncak ke Gunung Putri lah, muncak ceria tuh. Putri. Ya 30 menit. Gunung Putri bener ah? Gunung Putri. Oh iya. Dia mikir yang lain ya. Ini parah. Gunung Putri beneran, Gunung Putri itu Lembang 1500 mdpl. Saya tuh rombongan banyak tuh dari kelas 8 sama kelas 9. Itu ada 10 lebih atau 20 12 orang ada 12-14 orang. Nah 15 orang kita buletin. Ngebuletin ya. Ya pokoknya Itulah banyak kok. 14 orang kalau nggak salah ya. Muncak lah, nyewa angkot, muncak nggak ada apa-apa, sunset, sunset indah, foto-foto. Menjelang malam kita kehabisan air, saudara. Nah, untungnya sumber air Sudeka. sumber air di Gunung Putri itu ya lumayan lah gitu ada, jadi nggak sulit air. Nah, saya udah tuh bolak-balik ngambil air berapa kali sama ngambil buat kayu bakar gitu. Saya bilang ke teman, manehan orang capek. Kamuan Iya. Aku capek. Yang lainnya udah bertidur tuh di tenda. Sleeping. Iya sleeping. Ke atas dulu lah saya, ke atas kan Sendiri anak atasnya? Enggak, bareng-bareng. Kan saya nge-camp tuh di dekat puncak. Saya ke puncaknya dekat. Ngopi gitu, ngobrolin hal-hal yang menarik gitu. Nah, waktu turun si Abah yang ngejaga. Siapa itu Abah namanya? Siapa nama aslinya? Nggak lupa ya. Nah, si Abah, saya ngobrol. Si Abahnya mah ceplas-ceplos. Jurig saya cek Abah mah jurig. Oh gila, saya nggak. Oh gila berani si Abah. Karena udah tiap hari ya. Tahu udah beres obrolan yang menarik itu dengan si Abah. Kita tuh kehabisan air. Karena saya udah bolak-balik tadi ya. Giliran lah yang lain. Teman saya tuh bertiga turun. Turun. Kata teman saya yang nganter, tiba-tiba si teman saya yang kesurupan ini tuh diam di bawah pohon. Oh cuma diam doang di bawah? Dia ya diam aja. Tangannya udah gini. Oh gini? Iya udah ya kayak macan lah gitu. Udah dibawalah sama teman saya ke tenda. Saya lihat, saya nanya, kenapa? Saya nanya kenapa? Dia nggak jawab. Dia jawabnya,
nyeri ieu euy, nyeri ieu. Apa? Pundak nik. Nek. Dibawalah ke tenda. Suruh minum dulu. Terus saya nanya, karena saya pernah kejadian yang tadi ini yang saya diikutin kan sakit pundak. Terus saya nanya nyeri pundak. Dia bilang sakit katanya. Gimana, sakit banget? Enggak, dia udah gini. Udah lemas. Nah, Itu tengah malam. itu ya tengah malam itu 11:30 lah ada. Nah, terus sama teman saya bilang si Isan teman sekelas kita. San, iya mah mana ngerti Isan daging itu. Oh iya, saya bilang San mana ngerti? Ya ngerti dia. Untungnya dia tuh ada video offline ngaji. Sama dia tuh di setel lah, dinyalain. Saya keluar dulu, terus saya masuk, dia udah berontak. Dia depan muka saya gitu berontak. Nggak ngelakuin isinya. Mana saha? Kamu siapa? Mana saha? Dia aing di mana? Saya di mana? Saya mikir karena dia tuh suka heureuy si yang kesurupan tuh, saya mikirnya awalnya dia bercanda. Tapi pas udah gitu, wah saya yakin ini bener yang pas bilang saya sakit pundak, ini mah bener kayak. Dia bilang, "Mane saha? Aing di mana? Marane saha?" Yang di tenda. Kamu semua siapa gitu? Dia cakar-cakar tenda sampai rubuh itu. Kok gitu. Buat saya frontal keluar loncat. Teman saya kena tuh ke kerawat lah. Tuh. Saya udah takut, udah panik gitu saya. Dan saya minta bantuan lah ke tenda sebelah yang gak jauh lagi nyanyi-nyanyi. Ya, gitu. Untungnya si AA-nya itu ada yang bisa. Terus diobatin lah. Oh bisa nyembuhin itu. Ya sembuh lah. Dia sembuh lah. Foto-foto. Untung nama foto-foto lagi. Waktu gimana itu cara pagi-pagi keluarinnya gimana? Tahu tuh dia kaki lagi kembali ke kakinya tuh pijit kuat-kuat, terus si A-nya nggak tahu baca-baca apa lah gitu. Dipijitnya sama teman saya juga, terus dia sadar lah, dikasih minum nggak apa-apa. Terus dia bilang udah nggak ada kan. Kayaknya dia waktu kesurupan tuh sadar kan. Gimana sih, setengah sadar ya? Nggak tahu lah, saya nggak pernah kesurupan. Katanya pernah. Oh dikeluarin. Enggak kan, saya mah kalau saya tuh nggak kesurupan, diikutin ngambang, jadi istilahnya tuh nggak. Gimana kalau ngambang tuh? Ya bagi yang nggak tahu lah sih ya. Apa? Ngambang tuh kayak gimana? Ngambang jadi mau masuk enggak, pergi dari saya juga enggak gitu. Kata si abahnya gitu. Saya nggak pernah kesurupan saya mah. Kalau diikutin saya serem banget itu. Itu ketawanya wah banyak lah. Di YouTube juga ketawa mistis gitu cewek anjir. Saya gak mau itu ngedenger lagi anjir. Kalau mendengar cerita Bayu serem ya. Serem ya. Tapi menurut saya menurut agama saya yang pernah saya dengar. Iya. Kalau sahabat pernah berkata, sahabat Nabi. Ya benarkan kalau saya salah ya. Katanya kalau setan yang nunjukin diri itu lagi lemah setannya. Kalau perlu dilempar batu aja. Oke. Soalnya dia akan gitulah. Dan katanya kalau kita makin takut ya si setannya tuh makin berani sebenarnya. Makanya kalau dia lagi nunjukin tuh lagi lemah kan. Ya tapi orang Indonesia tuh mistis gitu ya. Saya juga kalau saya juga gitu. Ya, di itu ya saya pasti kabur lah. Ayat kursi panjang. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum. Aduh, gitu aja cukup ya, terasa udah tak terasa gitu ya cerita menarik sekali ya. Episode selanjutnya dibikin ya, komen ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen. Ya betul. Terima kasih 20 orang subscriber pertama yang sudah subscribe video. Komennya yang benar, NTD. Masa nggak bisa kayak gitu? Komen, like ya, subscribe jangan lupa karena bikin video ini butuh perjuangannya. Like kalian. Iya. Terima kasih. Nih 100 like kita keluarkan kameramen kita ya. Keluarkan kameramen kita ya. Kasih mah keluarkan. Oke. Kita keluar. Oke guys, terima kasih guys. Assalamualaikum.